L plus ya, gue ya. Kalau sama dia nggak bisa anjir. Berarti ini cuma bukannya kemarin Jasmine itu ya, apa namanya, dibaca semua. Ya udah deh, terserah lu. Gue baca sedikit aja gue mah, itu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dia Jangan ketawa. Diem lu bangsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kan? Iya. Lain. Awas lu video gue tahu kan, Jum. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ih, jawab Dian, kenapa sih? Ini. Buru ini, Ella udah di-record. Ya ulangin. Bangsul. Bentar. Gue ganti background dulu. Dulu kayak kuyang. Ih, kok kayak gini semua? Pik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, seriusan. Udah berani guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian, awas banget demi Allah dah. Dian. Ya udah nggak usah ngomong, nggak usah jawab ya, nggak usah jawab. Jawab. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa dikebawahin anjir. Kenapa ya? Kok nggak bisa dikebawahin ya? Mas. Kok nggak bisa dikebawahin? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikoloyanti di sini NIM G1C021065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kelompok 4 tentang resensi novel. Di sini saya mengambil novel tentang Dilan 1990. Untuk format pertama itu langkah-langkah menyusun resensi. Yang pertama, membuat judul resensi. Buatlah judul resensi yang menarik dan mencakup inti dari tulisan. Kedua, menyusun data buku. Data buku yang ada pada sebuah resensi yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan cetakan buku, tebal buku, harga buku. Yang keempat, membuat pembukaan resensi. Yang kelima, menyusun isi resensi. Yang terakhir, membuat penutup resensi. Bagian penutup resensi berisi tentang kepentingan dari buku itu, untuk siapa, kelayakan buku untuk dibaca atau tidak, serta alasan mengapa buku itu harus dibuat. Untuk format kedua itu ada identitas buku, notifikasi atau buku fiksi. Identitas buku, judul Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990. Penulis Idi Baid, penerbit PT Nizam Pustaka, tahun terbit 2014, jumlah halaman 330. Isi buku, saya akan membaca intinya saja. Suatu ketika Dilan jatuh cinta dengan anak baru di sekolahannya bernama Milea. Awalnya gadis itu bingung dengan cara Dilan mengajak kenalan. Milea merupakan murid baru yang pindah dari Jakarta. Ketika ia berjalan ke sekolah, Milea
bertemu salah satu teman sekolahnya yang menjadi peramal. Peramal tersebut berkata kalau mereka nanti akan bertemu lagi di kantin, Milia pada mulanya mengabaikan peramal laki-laki itu. Namun ia justru diganggu setiap hari. Milia pun memutuskan untuk mencari tahu identitasnya. Akhirnya, ia mengetahui peramal itu adalah Dilan. Suatu saat Milia diikuti Dilan ketika pulang naik angkot. Dilan pun berkata, kalau menurutnya Milia itu cantik, namun Dilan belum mencintainya. Tapi belum tahu nanti sore. Tunggu saja. Hati Milia berdebar-debar mendengar perkataan Dilan. Karena ia sangat kaget. Milia hanya ia mendengarnya, ia memikirkan juga pacarnya di Jakarta yang bernama Benny. Dilan mendekati Milia menggunakan cara yang berbeda sehingga menyebabkan Milia terus memikirkannya. Dilan mengirimkan coklat untuk Milia lewat tukang pos. Selain itu, ia meminta tolong di Asi memijat Milia ketika sakit. Saat ulang tahun, Milia mendapat hadiah berupa teka-teki silang atau TTS. Isi TTS tersebut adalah ucapan selamat ulang tahun untuk Milia. Sekaligus sebagai hadiah, Dilan juga mengungkapkan kalau ia sayang dengan Milia. Namun TTS itu sudah diisi karena Dilan tidak ingin Milia mengisinya. Secara perlahan, Dilan dan Milia semakin akrab. Milia pun mengetahui banyak hal terkait Dilan dari sepupu Dilan bernama Wati dan yang juga teman sekelasnya. Sekolah Milia yang berlokasi di Bandung terpilih sebagai peserta cerdas cermat di TFRI. Siswa yang tidak berpartisipasi sebagai peserta disarankan tetap ikut memberi dukungan teman-temannya yang lomba. Milia adalah salah satunya. Di Jakarta nanti ia ingin bertemu pacarnya, Benny. Ia menunggu Benny lama yang telah berjanji akan datang ke stasiun TV tersebut. Faktanya Benny tidak muncul-muncul. Milia akhirnya pergi makan dengan Wati dan Nandan. Pada saat itu Benny datang kemudian marah melihat Milia dan laki-laki lain makan bersama. Hubungan keduanya berakhir karena kejadian. Penutup, hubungan Milia dengan Dilan kini semakin serius. Bahkan Milia sering diajak ke rumah Dilan dan diperkenalkan kepada keluarganya terutama bundanya. Begitu juga sebaliknya, Dilan juga sering berkunjung ke rumah Milia. Dilan selalu menjaga Milia ketika ada seseorang yang ingin menyakiti Milia, maka Dilan akan menghajar orang itu, meskipun itu temannya sendiri. Seperti Dilan yang menghajar Anhar karena sudah menampar Milia di warung di EM. Milia mengobati luka Dilan dan yang terkena pukulan Anhar. Milia mencium pipi Dilan berharap agar lukanya cepat sembuh. Lalu Dilan memegang tangan Milia dan menyatakan kalau dia mencintainya. Untuk komentar pada novel ini, Dia adalah Dilanku tahun 1990. Menarik untuk dibaca karena menceritakan kisah percintaan remaja SMA pada tahun 1990. Banyak kisah romantis yang digambar dalam novel tersebut untuk para remaja SMA. Sesuai dengan temanya, temannya yang mengangkat kisah percintaan remaja SMA, terutama bagi para remaja yang sedang mengalami kasmaran atau remaja yang ingin mencari pasangan yang berkarakternya seperti Dilan dan Milia. Di dalam novel ini juga menceritakan bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik, menjaga hubungan agar langgeng, saling terbuka sesama pasangan. Novel ini sebaiknya dibaca pada waktu senggang, sedang bersantai, atau di hari libur supaya tidak mengganggu aktivitas belajar pertama bagi seorang siswa. Keunggulan buku, yang pertama, isi novel memuat banyak percakapan sehingga lebih enak dan mudah untuk dibaca dan tidak terbelit-belit. Selain itu, penulis memakai bahasa yang santai dan menciptakan tawa. Pembaca akan terbawa dengan suasana cerita yang oleh penulis digambarkan sangat menyenangkan. Apalagi cerita percintaan di masa SMA ini dikemas sangat romantis. Di dalamnya juga dibumbui dengan berbagai kejadian konyol dan lucu. Banyak dijumpai tokoh pendamping. Hal ini menjadi menarik karena di halaman depan dipajang gambar ilustrasi dari setiap tokoh.
Tampilannya juga berbeda dengan jenis novel roman seperti biasanya. Pada halaman tertentu terdapat ilustrasi adegan. Novel mengajarkan cara-cara untuk menjaga pasangan sehingga hubungan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan komunikasi berjalan lancar. Sampul luar menarik dengan adanya gambar remaja SMA yang berdiri persis di depan motor zaman 1990-an. Gambar tersebut mengilustrasikan sosok Dian yang merupakan anggota geng motor. Cerita sangat ringan dan sangat santai sehingga tidak memakan banyak waktu Anda untuk menyelesaikan membaca. Kekurangan pada novel ini, novel memuat kisah cinta tahun 1990 secara otomatis baik gurauan maupun percakapan-percakapan yang dipakai erat kaitnya dengan kehidupan di tahun tersebut. Bagi pembaca yang hidup di tahun 2000 ke atas, tentu akan kesulitan dalam memahami. Dijumpai kalimat-kalimat sedikit aneh dan percakapan kurang nyambung dengan yang diperkirakan karena pengaruh dari latar waktu. Karakter Dylan selalu menonjol karena hampir sebagian besar cerita Dylan saja. Akibatnya peran Milea seolah-olah terabaikan. Novel hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja. Tidak semua usia boleh membaca novel dengan genre roman ini. Novel tampak mewah karena jumlah halamannya sangat tebal, padahal tulisan di setiap lembarnya tidak begitu penuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.